Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di kuliah Fisika Matematika 2, sesi asinkronus. Dan ya kuliah ini menjadi kuliah terakhir bagi Fisika Matematika 2 di semester ini. Baik, di pertemuan sebelumnya saya membahas mengenai aplikasi dari kalkulus variasi di fisika. Lebih spesifiknya lagi di mekanika. Nah, di mekanika, aplikasi kalkulus variasi ini kita temukan pada suatu prinsip yang fundamental, ya, prinsip yang setara dengan hukum Newton, yaitu prinsip Hamilton, atau kadang lebih dikenal dengan nama prinsip aksi minimum. Ya, kita sudah menurunkan bagaimana prinsip aksi minimum itu yang dirumuskan atau diformulasikan oleh Hamilton, ya, dari semua kemungkinan lintasan yang dapat ditempuh oleh partikel, ya, dia akan menempuh lintasan yang paling meminimumkan aksinya. Aksi ini didefinisikan sebagai integral dari apa yang kita namakan Lagrangian, ya, terhadap waktu, dan Lagrangian itu sendiri didefinisikan sebagai selisih dari energi kinetik minus energi potensial. Ya. Prinsip aksi minimum ini secara matematis mensyaratkan bahwa variasi aksi ini haruslah nol. Atau dengan kata lain, aksinya ini haruslah stasioner. Jadi ya sebenarnya dia sifatnya stasioner, ya. Minimum atau maksimum itu ditentukan dari turunan keduanya atau dari variasi order keduanya. Tapi untuk banyak kasus, ya, kondisi stasioner ini memberikan kita kondisi minimum, sehingga prinsip ini lebih dikenal sebagai prinsip aksi minimum dibandingkan prinsip aksi stasioner. Nah, energi kinetik kita tahu itu diberikan oleh setengah mv kuadrat, ya, untuk kasus yang non relativistik, sehingga kita dapat simpulkan bahwa energi kinetik hanyalah fungsional dari kecepatan. Sedangkan energi potensial ini bergantung kasusnya, tapi untuk banyak kasus dia hanyalah fungsi dari posisi. Ya. Sehingga Lagrangian dapat kita tulis sebagai fungsional dari posisi, kecepatan, dan keduanya adalah fungsi dari waktu. Nah, ketika kita menerapkan prinsip aksi minimum di sini persis sama seperti kita menerapkan syarat bahwa integral fungsional harus optimum. Kita dapatkan persamaan yang mirip sekali dengan persamaan Euler. Ya. Hanya saja fungsionalnya diganti dengan Lagrangian, ya, dan fungsinya diganti dengan di sini adalah posisi, ya, dan variabel bebasnya diganti dengan waktu. Persamaan ini orang namakan sebagai persamaan Euler-Lagrange. Ya, inilah persamaan Euler yang diterapkan untuk kasus mekanika, yaitu persamaan Euler-Lagrange. Nah, kita sudah lihat juga bahwa persamaan Euler-Lagrange ini akan memberikan kita persamaan yang sama dengan yang didapat melalui hukum Newton. Ya kan? Sebagai contoh, misalnya partikel bebas, dia hanya punya energi kinetik saja, maka persamaannya adalah sebagai berikut, ya. Atau dengan kata lain, ini kita dapatkan bahwa momentumnya kekal atau conserve. Untuk misalnya kasus jatuh bebas, kasus jatuh bebas atau kasus gerak vertikal misalnya, maka saya dapatkan persamaannya seperti ini, persis sama seperti yang kita dapatkan dari persamaan hukum Newton. Misalnya pada kasus pegas, ya, osilasi pada pegas, kita dapatkan persamaannya adalah persamaan diferensial ordo 2, persamaan harmonik. Ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa prinsip Hamilton ini membantu kita mendapatkan persamaan gerak, ya, yang biasanya kita dapatkan lewat hukum Newton.
Kenapa saya katakan membantu? Karena pertama, prinsip Hamilton ini adalah atau kuantitas yang kita utak-atik di prinsip Hamilton ini adalah suatu besaran skalar. Ya. Aksi adalah suatu besaran skalar, Lagrangian adalah suatu besaran skalar karena dia selisih energi. Ya. Sedangkan di hukum Newton kita bertemu dengan vektor. Nah, untuk mendapatkan atau memformulasikan suatu persamaan gerak dari vektor, itu kita harus memperhitungkan arah dan memperhitungkan besarnya, ya kan? Itu sifat dari vektor. Nah, pada kasus skalar kita tidak dipusingkan dengan arah, ya. Jadi kita hanya memperhitungkan apa energi totalnya atau apa energi kinetik dan energi potensialnya, kita masukkan ke dalam Lagrangian, maka persamaan Euler-Lagrange akan memberikan kita persamaan geraknya yang persis sama didapatkan dari hukum Newton. Jadi sifat skalar pada Lagrangian ini memudahkan kita, relatif memudahkan kita menurunkan persamaan gerak dibandingkan dengan gaya pada hukum Newton yang vektor. Yang kedua, prinsip Hamilton ini memberikan suatu perspektif baru bagi kita dalam memandang fenomena alam atau fenomena fisika. Perspektif barunya adalah sebagai berikut. Di sini kita lihat bahwa semua fenomena fisika, ya, meskipun dalam hal ini kita hanya membatasi pada mekanika, itu dapat dipandang sebagai suatu fenomena atau usaha yang terus-menerus bagi sistem tersebut untuk mengoptimisasi energinya atau selisih energinya. Jadi perilaku sistem tersebut itu diatur atau dijalankan berdasarkan prinsip dasar bahwa sistem tersebut berusaha untuk mengoptimisasi, dalam banyak kasus adalah meminimalisasi selisih energi kinetik dan energi potensialnya. Jadi di sini prinsip Hamilton ini merupakan contoh eksplisit dari prinsip optimisasi di alam atau di fisika, ya, lebih spesifik lagi di mekanika dalam hal ini. Oke. Ya, ini terakhir saya membahas mengenai bandul, ya, bandul matematis, ya, bandul yang secara ideal lengan bandulnya hanya punya panjang tapi tidak punya massa atau distribusi massa, seluruh massanya terkonsentrasi di titik bandul dan bandul ini dianggap sebagai bandul titik, ya. Dari sini kita dapatkan dengan melakukan transformasi koordinat, ya, berdasarkan constraint dari sistem, kita bisa nyatakan bahwa persamaannya persis sama seperti persamaan yang didapatkan kalau kita menggunakan hukum Newton untuk torsi. Baik, itu review dari apa yang sudah kita bahas sejauh ini. Sekarang saya akan melanjutkan pembahasan, ya. Dari contoh-contoh tersebut, terutama contoh terakhir ini, ya, kita melihat bahwa persamaan Euler-Lagrange ini tetap berlaku bahkan jika Lagrangiannya ini bukan fungsional dari posisi. Ya, di awal saya menurunkan bahwa Lagrangian ini fungsional dari posisi. Ya, misalnya di sini. Ini adalah fungsi dari x ini adalah posisi, ya, dan x dot turunan dari posisi atau kecepatan. Nah, itu ternyata tidak harus, dan ini menjadi poin tambahan yang membuat kita yang memudahkan kita mendapatkan persamaan gerak lewat prinsip Hamilton. Ya. Anda lihat pada kasus ini, pada kasus bandul ini, alih-alih mengekspresikan Lagrangian dalam x dan y, ya, ini Lagrangian dalam x dan y yang sudah kita dapatkan. Tapi dengan transformasi koordinat yang kita lakukan karena constraint dari sistem, maka kita bisa bawa Lagrangian ini. Anda lihat Lagrangian ini kan sebenarnya punya dua derajat kebebasan. Karena ada dua koordinat, yaitu atau dua fungsi, yaitu x dan y yang harus dicari solusinya. Ya.
Dan juga Lagrangian bergantung pada x dot dan y dot. Ya. Tapi kalau kita lakukan suatu transformasi koordinat, di mana x adalah L sin theta dan y adalah minus L cos theta dari diagram ini, maka kita bisa nyatakan bahwa Lagrangiannya hanyalah fungsi atau fungsional dari theta dan turunannya, theta dot. Nah, ini menyederhanakan derajat kebebasan yang kita punya. Tadi kita punya derajat kebebasan, bergantung pada X dan Y. Sekarang, berdasarkan constraint, kita dapat sederhanakan bahwa Lagrangian ternyata bergantung hanya pada satu derajat kebebasan, itu theta saja. Dan kalau kita terapkan prinsip aksi minimum pada Lagrangian seperti ini, kita akan dapatkan persamaan Euler-Lagrange untuk theta, ya, untuk theta. Jadi di sini Lagrangian ya sekarang dapat kita nyatakan dalam bentuk seperti ini. Ya, ini menyederhanakan persamaan kita kan, ya, sehingga dapat persamaan geraknya seperti ini. Ya. Nah, sekarang apa rahasianya? Kenapa dari 2 derajat kebebasan dapat kita turunkan menjadi 1 derajat kebebasan? Seperti yang saya katakan tadi, rahasianya terletak pada constraint system. Anda lihat constraint-nya apa? Constraint system adalah, sekarang kita lihat panjang talinya ini konstan, ya. Talinya ini konstan, dan karena panjang tali konstan, maka ketika bandul ini berayun, dia hanya akan mentrace atau berayun melewati ya busur lingkaran yang berjari-jari L. Ya. Jadi kalau kita gambarkan, ini merupakan lingkaran yang dibentuk dari x kuadrat plus y kuadrat sama dengan L kuadrat berpusat di titik 0,0. Ya kan? Sistem ini sedemikian rupa membuat geraknya itu hanyalah mentrace busur lingkaran yang berjari-jari L. Karena L-nya konstan, ya, dia tidak bisa memanjang atau memendek. Nah, constraint inilah yang bisa kita manfaatkan, ya. Jadi alih-alih saya punya X dan Y, ya, X dan Y, tapi sekarang dengan adanya constraint seperti ini, membuat X dan Y tidak lagi independen, ya kan? X dan Y tidak lagi independen. Dalam arti X bisa berapa saja, tapi Y-nya tidak bisa menjadi berapa saja. Salah satu terikat kepada yang lain. Nah, constraint tersebut memungkinkan kita menyatakan koordinatnya dalam bentuk seperti ini. Ya kan? Dan karena L-nya konstan, maka sekarang kita lihat bahwa keduanya, X dan Y ini sebenarnya hanya bergantung pada theta saja. Dan itulah yang kita lakukan secara eksplisit. Kita nyatakan L bergantung kepada theta secara eksplisit. Nah, oke. Jadi dari contoh tersebut, kita mengenal apa yang dinamakan sebagai, di sini saya namakan sebagai koordinat yang diperumum. Ya. Koordinat yang diperumum, generalized coordinate. Ya, bahasa Inggrisnya adalah generalized coordinates. Nah, koordinat yang diperumum ini memungkinkan kita menggunakan Lagrangian, ya, yang bukan fungsional dari fungsi yang berdimensi panjang saja. Ya. Jadi di sini saya akan nyatakan koordinat yang diperumum ini sebagai Q. Oke. Q ini adalah suatu koordinat ya yang bergantung pada X. Ya. Mohon maaf koreksi, bukan bergantung pada X, tapi bergantung pada T. Jadi Q di sini bukan muatan ya, Q di sini adalah suatu koordinat yang kita
generalisir. Artinya gini, koordinat yang diperumum ini adalah kuantitas apapun, ya, tidak harus berdimensi panjang, ya, tidak harus berdimensi panjang seperti halnya koordinat. Yang penting dia bergantung pada waktu dan kita bisa menyatakan Lagrangian dari sistem terhadap sebagai fungsional dari dia. Dan dia juga bisa punya lebih dari 1 derajat kebebasan. Jadi di sini saya akan gunakan I. Ya. I di sini 1, 2, 3 dan sampai N. N adalah jumlah derajat kebebasan dari sistemnya. Nah, maka Lagrangian secara umum dapat dinyatakan sebagai fungsional dari Q dan turunannya. Ya. Dan keduanya adalah fungsi dari T. Jadi peran QI ini mengeneralisir posisi atau koordinat, ya, atau panjang. Sebagai contoh di atas tadi, apa yang diperankan oleh Q ini adalah theta. Ya, theta di sini adalah koordinat yang diperumum. Kenapa saya namakan dia koordinat yang diperumum? Karena theta ini punya dimensi yang tidak sama dengan dimensi koordinat, yaitu panjang. Ya, theta ini tidak berdimensi, dimensionless. Ya. Tapi kita men-treat dia sebagai koordinat. Kenapa? Karena kita menyatakan L sebagai fungsional dari theta. Dan kita terapkan fungsi persamaan Euler Lagrange terhadap theta. Ya. Jadi theta ini meskipun dia tidak berdimensi yang sama dengan dimensinya panjang, tapi kita anggap dia sebagai koordinat. Itulah yang dinamakan sebagai koordinat yang diperumum. Nah, formalisme untuk mendapatkan persamaan Euler Lagrange sama, ya, saya tidak akan mengulangi. Ya. Di sini saya ingin mencari lintasan yang paling optimum antara 2 titik, ya kan? Gitu. Nah, di sini saya namakan di sini titik A, ya, QI A, di sini QI B, titik B. Oke, variasinya sama dan kita punya syarat batas bahwa variasi ini semua variasi ya. Ini adalah sorry ya, ini QI di TA maksud saya. Ini QI di TB. Nah, ini semua variasi dari QI, ya kan? Ini delta QI, ya ini juga delta QI, tentunya delta QI yang berbeda dan seterusnya. Kita semua punya variasi yang secara umum tak berhingga, tapi semua variasi ini harus memenuhi kondisi di TA sama dengan QI di TB sama dengan 0. Ya, ini syarat batas yang kita penuhi. Aksinya adalah tetap sama integral dari Lagrangian terhadap waktu, maka variasi aksi minimum ini mensyaratkan kita dengan memanfaatkan syarat batas ini, ya, kita dapatkan persamaan yang sama seperti kita dapatkan tadi. Di sini do L do QI min D per DT, ya, do L do QI dot sama dengan 0. Oke. Baik. Jadi ini persamaan Euler Lagrange untuk sistem yang koordinatnya diperumum. Nah, contoh yang sudah saya bahas adalah contoh yang tadi, ya. Saya sudah menggunakan contoh tadi, maksudnya yang tentang bandul tadi, ya. Kita dapatkan persamaan yang
bergantung bukan pada suatu koordinat yang berdimensi panjang. Oke, saya bisa mengambil contoh lain, ya. Misalnya saya akan, saya mengambil contoh seperti ini. Saya punya suatu bandul, ya, seperti bandul yang sebelumnya, tapi bandul ini saya attach, maaf, mungkin pakai ini aja ya. Bandul ini saya attach di suatu roda, ya, yang berjari-jari tertentu. Ya. Rodanya ini katakanlah berjari-jari A, gitu. Nah, bandulnya ini saya attach di sini. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Nah, jadi rodanya ini bergulir, ya. Ini bandulnya. Bandul dengan lengannya sama seperti sebelumnya, panjangnya saya namakan L, masanya M. Oke. Jadi misalnya rodanya ini gimana ya? Dia punya track gitu ya. Katakanlah tracknya menempel di dinding dan rodanya ini bergulir bisa ke depan, bisa ke belakang, ya. Nah, sementara dia bergulir, maka bandulnya akan berayun. Nah, sistem seperti ini, ya, kalau kita bayangkan agak rumit untuk kita coba dapatkan persamaan geraknya menggunakan Newton. Ya. Nah, di sini ada dua jenis gerak ya di sini ya, gerak rodanya dan juga gerak bandulnya. Nah, kita coba bahas bagaimana menyelesaikannya, atau bukan menyelesaikan, tapi mendapatkan persamaan geraknya dengan menggunakan prinsip Hamilton. Jadi sistem ini adalah suatu sistem bandul biasa, bandul sederhana, ya, dengan panjang L, yang di-attach atau dikaitkan bandulnya itu pada permukaan suatu roda berjari-jari A. Ya. Ya, tentunya ketika dia berayun, ya, akan ada bisa mengambil sembarang titik ya di sini. Ketika dia berayun akan artinya gerak ayunan dia juga akan dipengaruhi oleh rotasi dari si roda. Nah, oke. Nah, sekarang rodanya ini berotasi dengan kecepatan sudut yang konstan. Katakanlah arahnya, saya ambil arahnya ke arah kiri, gitu ya. Jadi ini rodanya menggelinding ke sana. Nah, dia berputar dengan kecepatan sudut omega, omeganya konstan. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita menganalisis sistem ini? Nah, ya, mungkin pertanyaannya adalah mendapatkan persamaan gerak ya dari sistem tersebut, dari bandul tersebut. Oke. Sekarang bagaimana? Sekarang kita coba lihat. Kalau misalnya roda ini berputar dengan kecepatan omega, ya, maka Anda lihat di sini sudut yang ditrace oleh jari-jari roda ketika roda ini berotasi itu besarnya adalah omega dikali T. Ya. Jadi sudut rotasi ini adalah omega dikali T. Ya kan? Sudut omega dikali T ini tentunya berbeda dengan sudut theta. Theta adalah simpangan bandul. Ya. Sedangkan omega T adalah sudut rotasi dari si roda. Tapi keduanya dapat kita hubungkan dengan posisi X dan Y dari si bandul. Jadi kalau
Anda meninjau kasus, misalnya saya mengambil bandulnya ini, atas adalah arah X gitu ya. Ini adalah arah Y, ya kan? Maka, maka maka kalau saya mengambil titik pusatnya itu di titik 0,0 itu di titik pusatnya roda, ya, ini titik 0,0, ya, artinya X dan Y diukur dari sini, maka saya bisa mendefinisikan X, koordinat X pada bandul, ya, koordinat X pada bandul ini, itu adalah besarnya, besarnya si, saya tulis seperti ini ya, A cos omega T, ya kan, cos omega T ke sini, ya, ditambah apa, ditambah L sin theta, ya kan, L sin theta. Oke. Nah, sedangkan Y-nya di sini kita lihat, berarti ini adalah A sin omega T ditambah L cos theta. Tapi karena L cos theta ini arahnya ke bawah, jadi minus ya. Maksudnya kalau di sini kan titik 0,0, maka L cos theta kan ada di bawah. Akhirnya jadi kurang L cos theta. Oke, ini adalah koordinatnya. Koordinat dari sistem, ya. Kalau kita tahu koordinatnya, kita bisa mengkonstruksi T-nya, ya kan? T-nya adalah setengah M X dot kuadrat ditambah setengah M Y dot kuadrat, ya kan? Atau bisa ditulis sebagai setengah M, setengah M X dot kuadrat ditambah Y dot kuadrat. Ya. V-nya apa? Ya, V-nya sama ya. V-nya ini sama seperti pada kasus di atas. Ini adalah MGY ya. MG dikali Y. Ya. Jadi sebenarnya Lagrangian aslinya itu dapat saya tuliskan sebagai berikut ya. Tidak ada yang berubah dengan contoh yang sebelum-sebelumnya ya. Min MGY. Ya, sekarang yang berubah adalah bahwa X dan Y-nya dapat kita nyatakan dalam theta. Ya, dalam theta. Maka kita bisa turunkan, maka kita bisa masukkan X, kita bisa cari X dot dan Y dot dari sini, lalu kita cari kuadratnya. Ya. Kita kerjakan satu persatu. Maka kalau X-nya tadi seperti itu, maka X dot-nya, nah Anda lihat di sini bahwa sekarang X dan Y ini fungsi eksplisit dari waktu, dari T ya di sini ya. Selain bergantung theta bergantung pada T, tapi juga di sini ada kebergantungan T langsung. Maka X dot-nya adalah, berarti saya turunkan keduanya. A-nya konstan, L-nya konstan. Maka ini menjadi minus A omega sin omega T ya, plus L theta dot cos theta. Ya. Demikian pula Y-nya. Y-nya adalah A omega cos omega T plus L dot sin theta. Oke, ini X dot dan Y dot-nya.
Sekarang X dot kuadratnya, ya kita kuadratkan aja ini ya. Ini adalah A kuadrat, omega kuadrat, sin kuadrat omega T, plus L kuadrat, theta dot kuadrat, cos kuadrat theta, ya. Lalu ada suku silangnya, minus 2, L, A, omega, theta dot, sin omega T, cos theta. Ya. Oke. Sedangkan Y dot kuadratnya adalah A kuadrat omega kuadrat cos kuadrat omega T, ya, ditambah L kuadrat theta dot kuadrat sin kuadrat theta plus 2 L A omega theta dot cos omega T sin theta. Nah, ini kita jumlahkan. Nah, di sini ingat bahwa omega dan theta dot ini dua hal yang berbeda ya. Omega adalah kecepatan sudut dari roda, theta dot adalah kecepatan sudut dari osilasi bandul M. Jadi ini menyatakan dua hal yang berbeda. Nah, ini X kuadrat ditambah X dot kuadrat tambah Y dot kuadrat ini jadi sin kuadrat omega T plus cos kuadrat omega T jadi 1, jadi A kuadrat omega kuadrat. Ini juga cos kuadrat T dan sin kuadrat T jadi 1 plus L kuadrat theta dot kuadrat. Nah, ini tidak bisa di cancel, ini jadi 2LA. Saya tambahkan 2L A omega theta dot. Nah, ini adalah kita lihat cos omega T sin theta, ya ini saya tulis seperti ini ya. Cos omega T sin theta min sin omega T cos theta. Nah, Anda lihat ini cos A sin B dikurang sin A cos B. Ini kan adalah, atau sin A cos B dikurang cos A sin B. Ini kan berarti sin dari theta min omega T ya. Sin dari theta min omega T, ya kan? Jadi inilah T-nya. Apa maksud saya T-nya adalah energi kinetiknya. Ya. Energi potensialnya MGY, MG dikali Y-nya ini. Oke, jadi dengan demikian maka saya bisa masukkan semua ke dalam L. Lagrangian dari sistem adalah setengah M. Ini adalah A kuadrat omega kuadrat plus L kuadrat theta dot kuadrat ya. Plus 2L A omega theta dot sin theta min omega T. Ya. Ini energi kinetiknya, dikurang energi potensial, dikurang MGY, ya. Dikurang M dikali G dikali A sin omega T min L cos theta. G A sin omega T ditambah MG L cos theta. Ini Lagrangiannya. Karena kita lihat Lagrangian ini akan bergantung pada theta saja. Ya. Meskipun dia juga fungsi dari T secara eksplisit. Jadi Anda lihat Lagrangian ini fungsi T secara
explicit. Nah, karena dia fungsi T secara eksplisit, maka kita dalam mekanika klasik nanti Anda akan belajar bahwa energi tidak kekal. Baik, sekarang apa yang perlu kita lakukan? Ya, kita tinggal terapkan prinsip Euler-Lagrange. Euler-Lagrange bagi sistem ini adalah apa? Kita lihat do L, do theta, do L, do theta akan bekerja ke sini, ya, dan ke sini. Kita lihat dia di sini adalah kalau saya turunkan terhadap theta, maka saya jadi cos theta di situ ya. Jadi 2 LA omega theta dot cos theta min omega T ya. Min di sini jadi M G L sin theta. Oke. Lalu apa? Lalu do L do theta dot adalah, nah do L do theta dot hanya ada di sini dan juga di sini ya. Maka saya punya setengah dikali 2 jadi 1 M L kuadrat theta dot kuadrat theta double dot maksud saya. Sorry, theta dot ya, lalu diturunkan ini. Terhadap theta dot ya berarti hanya 1. Ini aja 2 dikali LA omega sin theta min omega T. Oke. Nah, ini perlu kita turunkan lagi ya. Ini kan masih dalam bentuk do L do theta dot. Harus kita turunkan D per dt dari do L do theta dot. Sama dengan apa? Ya berarti ini menjadi, karena L-nya konstan dan M-nya konstan, maka jadi ML kuadrat theta double dot. Nah, tapi kita punya suku tambahan ini ya. LA omega konstan, maka kita turunkan ini. Nah, ini diturunkan, saya punya jadi seperti ini, 2 L A omega, turunan dari dalamnya adalah terhadap T, maka saya punya theta dot minus omega. Ya, ini turunkan terhadap T jadi theta dot, ini turunkan terhadap T jadi omega saja. Dikali dari turunan sinus tersebut terhadap argumennya, ya. Jadi cos theta min omega T. Oke, jadi kita punya semua, kita masukkan ke dalam persamaan. Ya. Berarti dengan kata lain, maka ada yang salah dengan di sini. Silakan. Ya, mohon maaf, salah juga saya ketahui di sini. Ini harusnya ML juga, ya. Ini ML juga. Oke.
Oke, maka ini bukan 2L, melainkan juga sama ML. Jadi bisa di-cancel. Ya, mohon maaf atas kesalahannya. ML. Ini juga ML. Oke. Nah, maka ini bukan menjadi 2, tapi ini ada M-nya. Oke, sip. Dan demikian, maka ini kalau saya bagi kedua ruas dengan ML kuadrat, saya punya theta double dot ya, plus saya punya G per L, sin theta, ya, min A omega kuadrat per L, cos theta min omega T. Ini persamaan gerak bagi bandul tersebut ya, dalam pengaruh rotasi roda. Ya. Tentunya Anda lihat ada suku tambahan di sini di ruas kiri. Ini suku tambahan adalah suku akibat rotasi dari roda tadi dengan omega. Kalau omeganya 0, maka kita lihat bahwa suku ini menjadi 0 ya. Dan kita punya persamaan gerak yang persis sama seperti persamaan bandul biasa di atas. Ya. Nah, jadi ini kita dapatkan persamaan geraknya dengan prinsip Euler-Lagrange atau prinsip Hamilton. Ingat yang kita dapatkan dari prinsip Hamilton ini atau dari persamaan Euler-Lagrange inilah persamaan geraknya, bukan solusinya ya. Solusi persamaan gerak itu adalah problem Fismat 1 atau problem persamaan diferensial ya. Jadi prinsip Hamilton ini tidak memudahkan kita mencari solusi persamaan gerak ya. Kalau solusi misalnya di hukum Newton kita dapatkan persamaan geraknya complicated, ya rumit, maka menggunakan metode Hamilton ini tidak menyederhanakan kerumitannya. Untuk mencari solusi tetap kita harus gunakan cara mencari solusi persamaan diferensial ya. Baik itu nanti secara analitik maupun kalau tidak bisa ya harus dengan numerik. Ya. Tapi yang dimudahkan dengan prinsip Hamilton ini memudahkan kita mendapatkan persamaan geraknya, relatif memudahkan kita. Oke, baik. Terakhir saya akan membahas di sini masalah constraint secara eksplisit. Ingat di kalkulus variasi kita punya sistem constraint ya. Bagaimana kalau suatu kualitas yang ingin kita optimisasi itu subject to some constraint. Nah, di sini juga sama, kita bisa punya constraint juga ya. Saya akan meninjau kasus ketika constraint-nya itu holonomik saja ya. Jadi dengan constraint atau kendala yang saya ambil holonomik saja. Ingat holonomik sistemnya apa? Holonomik itu adalah bahwa constraint-nya bisa dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut ya. Jadi saya punya suatu fungsional ya, G adalah fungsional dari constraint gitu ya. Ini adalah fungsi Q saja ya. Dan ini memenuhi dia konstan. Atau ya konstan. Atau saya tulis sebagai G kecil lah minimal. Ini adalah fungsional constraint, ini memenuhi konstan. Jadi dia hanya persamaan aljabar saja. Kita mengandung turunan dari Q. Ya. Nah kalau sistemnya seperti ini maka kita dapat dengan mudah memasukkan sistem ini efek constraint ini dalam persamaan Lagrange ya, seperti yang sudah kita bahas di atas kalkulus variasi, bisa langsung saya terapkan di sini. Saya tidak akan turunkan lagi secara eksplisit,
Langsung aja saya terapkan. Ini persamaannya biasa. Lalu di sini ada suku constraint-nya. Lambda, J, do G, do Q, I sama dengan 0. Ya. Nah, di sini G-nya ini ada J, ada summasi terhadap J kalau saya punya lebih dari satu jenis constraint ya. Jadi I tadi berjalan dari 1 sampai N, dan J ini dari 1 sampai K. Jadi sistemnya ini punya derajat kebebasan awalnya adalah N, tapi dengan adanya K buah constraint, maka itu mengurangi derajat kebebasan. Jadi jumlah derajat kebebasan akhir setelah diterapkan constraint adalah N dikurang K. Ya, itu derajat kebebasan yang kita punya sistem ini. Oke, mungkin saya akan ambil contoh sistem dengan constraint dan bagaimana constraint ini ya atau pengali Lagrange ini bisa menyederhanakan atau memudahkan perhitungan kita. Misalnya sini saya punya, oke, ini tidak terlalu bagus, saya perbaiki lagi gambarnya. Oke, seperti ini. Jadi saya punya suatu hemisfer ya, atau suatu undakan berbentuk setengah lingkaran ya, atau bukit lah ya. Dan di atas bukit ini saya taruh suatu partikel bermasa M. Taruh partikel bermasa M. Oke. Bukit ini berbentuk setengah lingkaran atau hemisfer, setengah bola, setengah permukaan bola menurut saya. Jadi tidak hanya ke dua dimensi, satu dimensi, tapi ke depan belakang juga ya. Jadi bukit permukaan dua dimensi. Dengan jari-jari permukaan, dengan jari-jari bolanya adalah A. Oke. Nah, partikel ini punya massa M dan dia berdiam di puncak bukit tersebut, ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika partikel ini saya berikan simpangan, ya, katakanlah saya berikan simpangan ke sana, gitu kan, maka dia akan mulai bergerak ke sana. Ya, dia bergerak. Nah, tentukan posisi atau tentukan titik ketika dia bergerak bergulir, ya, ada satu titik di mana dia akan akibat gravitasi akan lepas dari permukaan hemisfer ini dan dia akan jatuh. Misalnya katakan di sini gitu kan, di sini dia tidak akan mengikuti permukaan bolanya, tapi dia akan jatuh akibat gravitasi. Ya. Pertanyaannya adalah tentukan sudut tersebut atau ya berapa theta ya di sini, berapa theta di sini relatif terhadap saya ambil katakan terhadap sumbu vertikal ya. Jadi ini jadinya sana. Berapa theta ketika dia mulai lepas dari permukaan hemisfer ini. Di sini kita bisa meninjau bahwa constraint-nya adalah apa? Constraint adalah bahwa bola ini harus bergerak di atas permukaan hemisfer. Ya. Dia tidak bisa bergerak di bawah permukaan hemisfer, dia tidak bisa bergerak di atas permukaan hemisfer karena ada gravitasi ya. Jadi bola ini harus bergerak tepat pada permukaan hemisfer atau benda ini. Ya. Maka di sini kita punya constraint ya. Constraint-nya bahwa di sini X kuadrat ditambah Y kuadrat ini sama dengan A kuadrat. Ya. Ini constraint kita. Oke.
Oke, sekarang energi kinetik dan energi potensialnya apa? Sama seperti sebelumnya, setengah M X dot kuadrat ditambah Y dot kuadrat, ya, dikurang energi potensial adalah, ya, potensialnya adalah gravitasi, ya, tidak ada potensial lain. Maka di sini mg kali y. Nah, karena constraint-nya dia bergerak di atas permukaan bola, maka saya bisa menggunakan x-nya adalah r cos theta, ya, y-nya adalah r sin theta. Oke. Tapi di sini karena di sini ada kasus di mana dia tidak menggulir, dia akan lepas dari permukaan hemisfer, maka R-nya di sini tidak saya anggap konstan, ya, karena ada kasus, ada daerah di mana dia punya R yang tidak selalu sama dengan A. Jadi dengan kata lain, X dot-nya adalah, saya akan turunkan terhadap R juga. Jadi R dan theta ini sama-sama fungsi waktu. Ini adalah R dot cos theta min R theta dot sin theta, ya. Y dotnya adalah R dot sin theta plus R theta dot cos theta. Maka X dot kuadrat menjadi R dot kuadrat cos kuadrat theta plus R kuadrat theta dot kuadrat sin kuadrat theta min 2 R dot theta dot R sin theta cos theta, ya. Y dot kuadrat ini sama dengan R dot kuadrat sin kuadrat theta ditambah R kuadrat theta dot kuadrat cos kuadrat theta plus 2 R dot theta dot R sin theta cos theta. Nah, ini Anda lihat bahwa kalau saya jumlahkan, ini akan tercancel, ya. Maka X dot kuadrat ditambah Y dot kuadrat ini menjadi, ini hanya R dot kuadrat saja, ini jadi R kuadrat theta dot kuadrat. Oke, maka Lagrangiannya dinyatakan dalam koordinat polar seperti ini, setengah M R kuadrat theta dot, setengah M R dot kuadrat, ya, ditambah setengah M R kuadrat theta dot kuadrat, ya, dikurang MGY. MGY berarti MGR sin theta. Oh, sorry, kebalik. Saya salah menggunakannya, harusnya di sini karena tetanya adalah terhadap sumbu vertikal, ya. Sumbu vertikal, maka arah Y-nya malah adalah, oke, saya tinggal ganti jadi Y ini X, ya. Jadi ini adalah Y, karena arah vertikal, ini adalah X. Jadi inilah Y dot, ini X dot, ini Y dot, ini X dot. Oke, saya tertukar. Jadi ini haruslah MGR cos theta. Oke, di sini apa yang perlu kita lakukan? Kita di sini kita punya berapa? Oke, pertama Anda lihat bahwa kalau Anda abaikan suku pertama, hanya suku kedua dan suku ketiga, ini mirip seperti, ya, mirip seperti Lagrange untuk bandul, ya kan? Kenapa ada suku pertama? Karena ini sekarang beda dengan Lagrange pada bandul adalah pada bandul L-nya konstan, sedangkan di sini L-nya tidak konstan, ya. Jadi ada turunan terhadap R. Nah, oke, sekarang saya punya dua koordinat yang diperumum, yaitu R dan theta. Ya, kita cari untuk yang R dulu.
R dulu, maka saya punya do L do R adalah apa? Mungkin di bawah aja biar enak ya. Sini ya, untuk R dulu. Do L do R adalah saya bekerja pada di sini dan di sini. Maka saya punya M R theta dot kuadrat ya min M G cos theta. Do L do R dot adalah hanya ada di sini. M R dot. Ya, langsung aja ya, saya turunkan terhadap T di R double dot gitu ya. Sekarang untuk terhadap theta, saya punya do L do theta adalah hanya di sini, yaitu plus MGR sin theta. Lalu do L do theta dotnya itu hanya di sini, hanya M R kuadrat theta dot. M R kuadrat theta dot. Nah, tapi Anda lihat, kalau saya turunkan terhadap waktu dari do L do theta dot ini tidak hanya MR kuadrat theta double dot. Kenapa? Karena R-nya juga fungsi waktu, jadi harus saya turunkan juga ya. Di sini adalah MR kuadrat theta double dot plus 2M R dot theta dot. Oke, ya. Nah, ini kalau persamaan apa? Ya, jadi di sini, oh ada satu yang kurang lagi yang perlu saya cari, yaitu do G, do R, ya. G di sini adalah constraint-nya ya. Constraint-nya adalah, nah G-nya bisa saya tuliskan sebagai G-nya apa? G-nya adalah R min A. Ini sama dengan 0. Saya bisa bawanya ke sana. Nah, ini yang kita namakan sebagai constraint-nya. Nah, maka do G do R sama dengan 1 ya. Sedangkan di sini do G do theta ini 0 karena G tidak bergantung pada theta. Jadi persamaan Euler-Lagrange untuk dua derajat kebebasan ini adalah oke, saya tulis dulu yang pertama. Saya menggunakan untuk persamaan ini ya. Maka saya punya MR theta dot kuadrat ya. Jadi saya di sini MR theta dot kuadrat min MG cos theta min MR double dot plus lambda sama dengan 0. Ya, ini persamaan yang untuk R. Persamaan untuk yang theta ini adalah MG R sin theta min MR kuadrat theta double dot min 2 MR R dot theta dot sama dengan 0. Oke, saya punya dua persamaan. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kita lihat dua persamaan ini sebenarnya tidak benar independen karena keduanya terikat oleh constraint. Ya, constraint adalah R sama dengan A. Jadi sekarang kalau saya terapkan constraint, jadi pada dua persamaan ini, ya katakanlah ini persamaan 1, ini persamaan 2, ya. Kalau saya terapkan constraint R sama dengan A, maka persamaan
saya akan lihat persamaan dulu ya. Persamaannya masing-masingnya ya. Kalau saya set R sama dengan A, maka di sini R dot sama dengan R double dot sama dengan 0, ya kan, karena A-nya konstan. Maka saya bisa set persamaan 1 menjadi MA theta dot kuadrat ya plus MG cos theta plus lambda sama dengan 0. Persamaan 2 ini jadi MG A sin theta min MA theta double dot ya min ini 0 ya, sama dengan 0 karena suku ini 0. Oke. Jadi persamaannya seperti itu. Nah, oke, saya akan mengambil dari persamaan 2 dulu. Dari sini persamaan 2 ini kan sebenarnya mirip seperti persamaan bandul, hanya saja tandanya terbalik ya. Ini kan seperti persamaan bandul yang inverted ya, atau bandul yang terbalik. Bandulnya bukan di bawah tapi di atas. Nah, persamaan 2 ini kan bisa saya tulis seperti ini ya. Theta double dot adalah G per A dikalikan sin theta, ya kan? Nah, kalau saya utak-atik ini, persamaan ini, ya, persamaan ini bisa saya integralkan sebenarnya. Saya kalikan kedua ruasnya dengan kalau saya kalikan kedua ruasnya dengan theta dot, ya, dengan theta dot, maka ini menjadi, saya tulis di sini aja ya, theta dot dikali theta double dot, nah ini menjadi G per A dikali sin theta dot. Nah, theta tuas kiri dari persamaan ini, Anda lihat, ini kan dapat saya tulis sebagai D per DT dari apa? Dari theta dot kuadrat. Ya. Theta dot kuadrat, kalau Anda turunkan ada 2, theta dot, lalu dikali theta double dot. Maka di sini ada setengahnya. Ya. Setengah. Ini G per A sin theta, nah ini D theta dt. Nah, maka di sini dengan aturan rantai, saya bisa menyatakan D dari setengah theta dot kuadrat ini sama dengan G per A sin theta d theta. Kalau saya integralkan kedua ruas, saya dapat setengah theta dot kuadrat ini sama dengan G per A cos theta, ya, G per A cos theta plus suatu konstanta. Ya. Plus saya namakan konstantanya K. Nah, konstanta K ini bisa saya dapatkan dari syarat awal. Ya. Syarat awalnya syarat awalnya apa? Syarat awalnya adalah di problem yang tadi saya berikan. Syarat awalnya adalah saya taruh bola bermassa M ini pada posisi diam di titik pusat, di titik puncak. Ya. Titik puncak ini berarti tetanya 0, ya kan? Artinya pada theta 0, ya. Ini. Jadi syarat awalnya di sini adalah pada T sama dengan 0, tetanya 0, theta dot pun 0. Karena di sini tidak ada pergerakan ya. Tidak ada pergerakan. Jadi di sini dari syarat awal ini saya bisa masukkan kalau tetanya, kalau theta dotnya 0, ya, ini 0, ini 0,
Ini min G per A, cos 0 adalah 1, ya, plus K. Dari sini saya dapat K-nya adalah G per A. Maka saya dapatkan theta dot kuadrat adalah min 2 G per A cos theta plus 2 G per A. Oke, saya dapat theta dot kuadrat. Ya. Nah, apa yang perlu saya lakukan? Saya bisa masukkan theta dot kuadrat ini ke persamaan pertama. Ya. Jadi MA dikali theta dot kuadrat, berarti MA dikali min 2G per A cos theta plus 2G per A plus MG cos theta, ya, plus MG cos theta plus lambda sama dengan 0. Ini di persamaan 1. Anda lihat di sini ada 2 mg cos theta, min 2 mg cos theta, di sini ada plus mg cos theta, maka jadi min mg cos theta di sini, ya. Saya punya min mg cos theta, ya, plus 2 mg plus lambda sama dengan 0. Di sini saya bisa tentukan bahwa lambdanya adalah, lambda di sini adalah konstanta pengalih Lagrange, ya. Mg di sini cos theta min 2. Oke, lambdanya adalah Mg cos theta min 2. Apa hubungan lambda dengan pertanyaan kita tadi? Pertanyaan kita tadi adalah kapan dia mulai jatuh, ya. Kapan M ini mulai lepas dari hemisfernya ketika dia bergulir jatuh. Nah, kita lihat yang membuat dia bergulir pada hemisfer adalah constraint. Jadi dengan kata lain, dia mulai tidak mematuhi constraint ketika constraint-nya sama dengan 0. Ya. Jadi di sini syarat ketika dia mulai jatuh tidak mengikuti constraint adalah ketika lambdanya 0. Lambda sama dengan 0, maka di sini saya punya saya ada kesalahan di sini. Kesalahannya adalah apa? Kesalahannya, mohon maaf, di sini kesalahan. Oke, lagi-lagi saya membuat typo yang berakibat saya salah. Ini harusnya minus, ya. Nah, minus ya, karena ini minus. Saya salah di situ, maka ini menjadi minus juga. Minus juga. Jadi min 2 dikurang 1, jadi ini min 3, ya. 3, ini jadi 3 cos theta min 2. Nah, maka ini didapatkan cos theta-nya sama dengan 2/3, atau theta jatuhnya, theta kritikal, ya. Dengan kata lain, sudut jatuhnya itu adalah arcus cos atau inverse cosinus 2/3. Jadi dia akan mulai lepas dari hemisfer, bola tersebut akan mulai lepas dari hemisfer ketika tetanya sama dengan theta kritikal. Ya, dia akan jatuh dan tidak bergulir lagi pada hemisfer. Oke, ini sedikit contoh bagaimana kita bisa memanfaatkan pengalih Lagrange untuk persamaan Euler Lagrange. Baik, saya kira saya cukupkan sampai di sini materi kalkulus variasi, ya. Nanti kalian akan bertemu lagi dengan kalkulus variasi secara lebih intensif, ya, dan lebih mendalam, khususnya pada pembahasan di mekanika di kuliah mekanika klasik. Dengan ini maka saya akhiri kuliah Fisika Matematika 2 ini. Terima kasih atas perhatiannya selama 1 semester ini. Mohon maaf atas segala typo, segala kekurangan, segala kekhilafan, kesalahan yang saya buat.
baik untuk kuliah sinkronus maupun kuliah asinkronus. Sukses di kuliah selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.